Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menyimak materi yang saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mind map tentang inovasi pendidikan. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan. Baik, jadi sebelum kita masuk ke materi pembahasan, saya ingin tahu siapa di sini yang sudah mengetahui apa itu inovasi pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu pembaruan atau perubahan baru dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses serta hasil pembelajaran. Nah, menurut Alfred Rogers, inovasi pendidikan itu merupakan ide, gagasan, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang atau kelompok dan digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang pendidikan. Baik, adapun tujuan inovasi pendidikan yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman belajar siswa. Jadi, inovasi pendidikan itu membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya dengan penggunaan teknologi, diskusi kelompok, dan pembelajaran yang berbasis masalah, sehingga membuat siswa itu menjadi lebih aktif dan tidak mudah bosan. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan akses dan kesetaraan. Nah, dengan adanya pembelajaran online yang berbasis teknologi, itu siswa yang berada di daerah terpencil tetap bisa mendapatkan pendidikan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah. Kemudian yang ketiga itu mendorong keterlibatan dan motivasi belajar yang lebih tinggi. Nah, dengan metode belajar aktif dan kolaboratif, membuat siswa menjadi lebih semangat belajar. Siswa menjadi lebih kreatif, percaya diri, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Kemudian yang keempat itu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Jadi, inovasi pendidikan itu membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Dengan begitu, mereka lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan dan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu pengembangan keterampilan abad 21. Jadi, melalui inovasi pendidikan, siswa menjadi belajar keterampilan tentang berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi, kerjasama tim, dan berkreativitas yang mana dibutuhkan. Selanjutnya yaitu mengenai proses inovasi pendidikan. Nah, proses inovasi pendidikan itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, ada beberapa tahapan proses inovasi pendidikan. Pertama yaitu tahap invention atau penemuan ide. Jadi, pada tahap ini, itu merupakan tahap awal dalam proses inovasi pendidikan yang berkaitan dengan munculnya ide, gagasan, atau konsep baru. Nah, invention sendiri itu diartikan sebagai proses menemukan sesuatu yang sebelumnya belum ada atau mengembangkan ide yang sudah ada menjadi lebih baik dan relevan dengan kebutuhan pendidikan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap development atau pengembangan inovasi. Nah, pada tahap ini itu merupakan tahap lanjutan setelah ditemukannya ide inovatif. Pada tahap ini, ide yang masih bersifat abstrak dikembangkan menjadi bentuk yang lebih konkret dan siap untuk diterapkan dalam praktek pendidikan. Nah, proses ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan itu benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap dissemination atau penyebaran inovasi. Pada tahap ini, itu inovasi ide atau produk baru melalui berbagai saluran komunikasi dalam suatu sistem sosial. Proses ini itu memungkinkan inovasi dikenal oleh pengguna seperti guru, siswa, dan lembaga pendidikan lainnya. Penyebaran inovasi itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara pelatihan dan workshop, seminar dan konferensi pendidikan, publikasi ilmiah, melalui jurnal dan buku, manfaatan media digital. Nah, pada tahap ini itu menjadi penghubung antara pengembangan inovasi dan penerapannya dalam praktek pendidikan. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap adoption atau penerimaan inovasi. Pada tahap ini itu merupakan tahap akhir dalam proses inovasi pendidikan, yaitu ketika inovasi diterima dan diterapkan oleh individu atau kelompok dalam sistem pendidikan. Pada tahap ini inovasi itu mulai digunakan secara nyata dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Setelah mengenal beberapa tahapan dalam proses inovasi pendidikan, selanjutnya terdapat juga hambatan dalam proses inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu kurangnya sarana prasarana. Jadi dengan kurangnya sarana prasarana, itu seperti uang kelas yang rusak, teknologi yang terbatas, itu dapat menghambat proses belajar. Akibatnya siswa itu menjadi kurang nyaman dan pembelajaran menjadi tidak berjalan secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya kerjasama dan keterlibatan semua pihak stakeholder. Jadi pendidikan itu akan berjalan baik jika pemerintah, sekolah,
guru, orang tua, dan masyarakat itu saling bekerja sama. Nah, jika kerjasama itu kurang, maka perencanaan pendidikan itu menjadi tidak maksimal dan pelaksanaan kebijakan itu sering terhambat. Kemudian ketiga yaitu kurangnya sumber daya finansial. Dengan keterbatasan dana, itu menyebabkan fasilitas sekolah itu kurang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan bahan ajar. Selain itu, pelatihan guru dan penggunaan teknologi pendidikan juga menjadi terbatas. Kemudian yang keempat, yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah. Inovasi pendidikan itu membutuhkan dukungan pemerintah melalui pelatihan guru, penyediaan fasilitas, dan kebijakan yang mendukung pembelajaran kreatif. Nah, tanpa dukungan dari pemerintah, itu penerapan kurikulum baru itu akan sulit berjalan secara optimal. Kemudian yang kelima, yaitu kurangnya guru yang berkompeten. Maksudnya yaitu guru itu seringkali dituntut untuk kreatif dan mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Namun, saat ini masih banyak guru yang kurang mendapatkan pelatihan, sosialisasi kurikulum, dan sumber belajar yang memadai, sehingga pembelajaran itu belum maksimal. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu bottom up. Nah, pendekatan bottom up itu adalah pendekatan inovasi pendidikan yang dirancang dari pihak bawah sebagai upaya untuk menjamin dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Dalam pelaksanaannya, inovasi ini itu disebut sebagai suatu pendekatan inovasi yang bertahan lama dan tidak mudah berhenti. Hal itu dikarenakan para pelaksana dan pencipta itu sama-sama terlibat dan memiliki tanggung jawab mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Sebuah inovasi itu tidak hanya dinilai dari ide yang baik, tapi juga dari inovasi tersebut dijalankan dan diterapkan dalam praktek pendidikan sehari-hari. Secara umum, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penerapan inovasi pendidikan, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Yang pertama yaitu top-down. Nah, pendekatan top-down itu berasal dari kebijakan yang dirancang oleh pihak atas, kemudian diterapkan kepada para pelaksana di tingkat bawah dan di lapangan. Contohnya yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kemudian yang menerapkan itu dari sekolah dan guru. Selanjutnya yaitu peran kepemimpinan sekolah dalam mendukung implementasi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai inovator dan agen perubahan. Jadi kepala sekolah itu berperan mengarahkan perubahan dengan menciptakan visi atau ide, strategi, dan metode pembelajaran baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua yaitu motivator dan penggerak. Kepala sekolah itu berperan sebagai motivator dengan mendorong guru untuk terus berkembang dan berani mencoba hal-hal baru dalam mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai fasilitator dan mediator. Jadi kepala sekolah itu berperan dalam menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung inovasi, dan kepala sekolah juga menjadi penghubung antara guru, siswa, orang tua, dan pihak lain agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu supervisor dan evaluator. Kepala sekolah itu berperan untuk memantau dan menilai pelaksanaan inovasi pendidikan secara terus-menerus. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat langsung kegiatan belajar di kelas, berdiskusi dengan guru, dan melakukan refleksi bersama. Kemudian, untuk penilaiannya tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga memperhatikan proses pembelajaran. Dengan begitu, kepala sekolah dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, yaitu pembangunan budaya organisasi. Kepala sekolah itu berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, terbuka, dan mendukung adanya perubahan budaya positif. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan profesionalis guru. Kepala sekolah itu berperan dalam menyediakan pelatihan, workshop, serta kesempatan pengembangan diri agar guru mampu mengimplementasikan kurikulum dan teknologi baru. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen sumber daya dan anggaran. Kepala sekolah itu mendorong penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, administrasi, dan komunikasi agar setiap kegiatan sekolah itu menjadi lebih mudah dan efisien. Adanya teknologi itu juga membantu guru menyampaikan materi dengan lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan tidak mudah bosan saat belajar. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan adalah upaya untuk menghasilkan, menerapkan, dan mengembangkan ide-ide yang baik dalam pengelolaan pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan hasil belajar siswa. Inovasi ini itu mencakup berbagai hal seperti perubahan dalam gaya kepemimpinan, peningkatan sistem administrasi sekolah, kemudian penggunaan teknologi informasi dalam manajemen.
dan penciptaan lingkungan kerja yang lebih profesional dan kolaboratif. Yang selanjutnya yaitu mengenai strategi inovasi kurikulum. Strategi inovasi kurikulum itu dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Terdapat 3 strategi inovasi kurikulum, yaitu yang pertama, strategi fasilitatif, yaitu cara melakukan perubahan dengan menyediakan fasilitas atau bantuan agar program dapat berjalan lebih mudah dan lancar. Contohnya dengan menyediakan sarana, pelatihan, atau dukungan yang dibutuhkan. Nah, strategi ini itu cocok digunakan untuk membantu orang yang masih kurang termotivasi agar lebih siap menerima perubahan. Kemudian yang kedua yaitu strategi pendidikan. Nah, strategi ini itu adalah cara melakukan perubahan melalui pemberian informasi, pembelajaran, dan pengarahan agar seseorang dapat memahami serta mau menerapkan perilaku baru. Strategi ini itu efektif jika didukung dengan sumber belajar yang cukup dan pihak yang melibatkan banyak pihak dalam proses perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi bujukan. Strategi bujukan ialah cara melakukan perubahan dengan mengajak, memberi dorongan, atau meyakinkan seseorang agar mau mengikuti perubahan yang direncanakan. Strategi ini itu dilakukan dengan memberikan alasan, contoh yang baik, dan pendekatan yang persuasif. Yang selanjutnya yaitu mengenai konsep model inovasi pendidikan. Jadi, model inovasi pembelajaran adalah cara atau pendekatan untuk membuat proses belajar menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, inovasi ini itu dapat berupa perubahan metode mengajar, penggunaan media pembelajaran, cara penilaian, dan pengelolaan kelas agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik, efektif, dan interaktif. Adapun beberapa komponen inovasi pendidikan, yang pertama yaitu komponen pendidikan. Nah, sistem pendidikan adalah dasar kegiatan belajar di sekolah. Inovasi ini itu dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih baik, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua yaitu komponen kurikulum. Kurikulum sendiri adalah pedoman belajar. Inovasi kurikulum itu dilakukan dengan memperbarui materi dan cara belajar supaya siswa menjadi lebih kreatif dan siap menghadapi masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu komponen metode. Nah, terdapat beberapa komponen inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu komponen pendidikan. Sistem pendidikan sendiri adalah dasar kegiatan belajar di sekolah. Jadi, inovasi ini dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih baik, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua yaitu komponen kurikulum. Kurikulum sendiri adalah pedoman belajar. Jadi, inovasi kurikulum itu dilakukan dengan memperbarui materi dan cara belajar supaya siswa menjadi lebih kreatif dan siap menghadapi masa depan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen metode. Pembelajaran metode adalah cara guru mengajar inovasi yang dilakukan dengan membuat pembelajaran lebih aktif, menarik, dan menggunakan teknologi agar siswa itu menjadi lebih mudah memahami materi. Kemudian komponen yang keempat yaitu komponen guru. Jadi guru itu dapat diartikan sebagai pelaksana utama inovasi pendidikan. Jadi seorang guru itu harus kreatif, bisa menggunakan teknologi, dan mampu membuat pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa. Mengenai pengertian akselerasi inovasi pendidikan, akselerasi sendiri yaitu percepatan suatu proses. Nah, akselerasi inovasi pendidikan itu dapat dipahami sebagai proses mempercepat penerapan dan pengembangan berbagai ide atau praktek baru dalam pendidikan. Proses ini tidak hanya berfokus pada munculnya inovasi, tapi juga pada bagaimana inovasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam kegiatan pembelajaran. Melalui percepatan ini, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat baik dari segi hasil belajar peserta didik maupun dari efektivitas proses pembelajaran itu sendiri. Akselerasi inovasi pendidikan itu dapat disimpulkan sebagai upaya strategis untuk mempercepat pembaruan dalam sistem pendidikan, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi perkembangan global. Adapun strategi dan peran teknologi dalam mempercepat implementasi inovasi pendidikan, yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru. Jadi, guru adalah orang yang paling berpengaruh dalam proses belajar di kelas. Karena itu, guru harus terus belajar agar mampu menggunakan teknologi dan memilih cara mengajar yang menarik serta mudah dipahami oleh siswa. Misalnya, guru menggunakan video pembelajaran atau aplikasi belajar agar siswa lebih semangat belajar. Guru juga perlu mengikuti suatu pelatihan supaya kemampuan mengajarnya semakin lebih baik.
Kemudian yang kedua yaitu memperkuat sarana dan lingkungan digital pendidikan. Nah, agar pembelajaran modern itu bisa berjalan dengan baik, sekolah sangat membutuhkan fasilitas seperti internet, laptop, komputer, atau aplikasi belajar online. Nah, jika fasilitas tersebut tidak tersedia, maka proses belajar akan terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah dan sekolah perlu untuk menyediakan fasilitas yang cukup agar semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan yang fleksibel dan mendukung inovasi. Aturan atau kebijakan pendidikan sebaiknya tidak terlalu kaku agar guru dan sekolah bisa lebih kreatif dalam mengajar. Dengan kebijakan yang mendukung guru, itu dapat mencoba baru yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, pembelajaran yang berbasis teknologi atau diskusi kelompok. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama dan kemitraan. Jadi kemajuan pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh sekolah saja, tetapi membutuhkan kerjasama dari banyak pihak seperti pemerintah, orang tua, perguruan tinggi, dan dunia industri. Dengan adanya kerjasama, pendidikan itu dapat berkembang lebih cepat karena semua pihak saling membantu menyediakan pengetahuan, teknologi, dan dukungan. Kemudian yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Nah, setiap program atau inovasi pendidikan itu perlu adanya diperiksa secara rutin untuk melihat apakah suatu metode itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, kekurangan itu dapat diperbaiki sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dan siswa mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi inovasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.